either have it or you don't. Experience the graceful control, exceptional grip, and superior handling of a Mercedes-Benz 4MATIC, one of the most advanced all-wheel drive systems ever made. Available on 9 different model lines. Nilai rupiah terus melejit dalam beberapa bulan terakhir ini. Pekan lalu rupiah bahkan menembus garis 8.500 per dolar. Ini nilai terkuat dalam 7 tahun terakhir. Beberapa tahun silam, kenaikan rupiah membuat industri Indonesia yang bersandar pada pasar ekspor seperti tekstil atau sepatu mengeluh. Rupiah yang kuat membuat produk mereka menjadi mahal di luar negeri, kala murah dari produk Cina. Tapi kenaikan juga menguntungkan warga Indonesia karena barang-barang impor menjadi murah. Dulu tuh kalau mau beli laptop, pokoknya benchmark saya itu harus yang 1.500 dolar. Dan sekarang ini yang 12-13 itu udah oke banget. Ya sebenarnya itu juga 1.500 dolar gitu hitungannya. Tapi kan dulu waktu saya beli tuh dolar sekitar 10-11 ribu. Jadi berasa banget 15-16 juta. Kalau sekarang ya rupiahnya menguat sih ya oke banget sih. Apalagi banyak pedagang elektronik dan komputer di Mangga 2 misalnya yang selalu menyesuaikan harga dengan dolar bukan rupiah. Kalau di sini sih tergantung konsep toko ya. Kalau kita main distribusi ya harus langsung turun. Kalau kita main end user mungkin kan user belum gitu tahu kan harga udah turun atau bagaimana, tapi lebih update lah sini. Kalau di pinggiran mungkin nggak update, dia pasti nggak mau rugi kan. Harga dia beli berapa, dia nggak mau bakal di bawah harga itu. Tapi bagi pedagang ini menjadi sedikit merepotkan, harganya menjadi semakin murah. Ya sekarang kita beli dari misalnya dulu dolar tinggi kita beli, sekarang dolar rendah, konsumen mau beli kan lebih murah kan. Cuman kalau untuk yang udah rupiah nggak mungkin ada pengaruh, harganya tetap. Kerepotan pedagang ini terjadi karena ekonomi Indonesia menguat. Sejumlah indikator ekonomi memang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bagus-bagusnya. Kita akan melihat analis dari Indonesia Finance Today melaporkan analisa mengenai menguatnya rupiah kali ini. Mengapa rupiah terus menguat? Faktor pertama itu sebenarnya adalah dolar melemah terhadap seluruh mata uang yang ada, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi Amerika sendiri itu melemah. Banyak investor-investor yang akhirnya keluar dari pasar finansialnya Amerika. Yang kedua, memang juga di Indonesia juga terjadi perbaikan, pertumbuhan ekonominya bagus, sebagai emerging countries dia punya juga pasar domestik yang besar. Jadi basically seluruh investasi, baik investasi secara finansial maupun secara real, itu masuk ke Indonesia dan ke negara-negara Asia lain. Itu adalah dua faktor utama yang menyebabkan rupiah terus menguat. Sampai kapan penguatan itu akan berlanjut? Mungkin tidak akan lama lagi. Basically sebenarnya rupiah itu sudah pada puncaknya yang sekarang, dan kalau US tidak berlemah lagi ya kemungkinan besar rupiah juga tidak akan menguat. Kenaikan rupiah tidak selalu berarti positif. Bagi eksportir ini bisa menjadi malapetaka karena harga produk Indonesia lebih mahal dari pesaingnya. Apakah ini yang terjadi? Ya, eksportir Indonesia mungkin akan mengalami gangguan sedikit dalam jangka pendek karena betul bahwa banyak persaingan dari produk-produk dari negara lain. Tapi ini tidak akan berlangsung lama karena basically semua negara itu mengalami hal yang sama, yaitu penguatan terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, yang menarik untuk dilihat itu adalah kalau dulu Amerika Serikat sangat mendominasi perdagangan dengan Indonesia, sekarang dominasi itu lama-lama mulai mengecil. Itu patut diperhitungkan dan juga kita harus melihat kekuatan mana lagi yang mendominasi perdagangan Indonesia, sehingga kepada mata uang itulah sebenarnya Indonesia harus watch out nilai tukarnya. Bagaimana kinerja ekspor Indonesia setelah rupiah menguat? Salah satunya di industri pertekstilan Indonesia. Tentu barang-barang ekspor ini kehilangan daya saing, tadi saya sampaikan. Tentu ekspor kita nanti akan berdampak kepada yang seharusnya meningkat tajam menjadi tidak meningkat secara tajam. Jadi meningkatnya hanya moderate saja. Tapi yang jelas dari penguatan rupiah yang begitu tajam ini, ada 3 kelompok yang diuntungkan. Yaitu kelompok pertama adalah importir
Dan yang kedua adalah orang yang atau perusahaan yang memiliki hutang dalam mata uang asing, khususnya US dollar. Dan yang ketiga pemerintah Indonesia sendiri, karena pemerintah Indonesia memiliki hutang di dalam mata uang asing. Tentu India lah yang diuntungkan. Jadi yang dirugikan siapa? Ya eksportir satu-satunya. Negara pesaing Indonesia mata uangnya juga sedang menguat dibanding dolar. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ya, seperti saya bilang tadi, Bos, semua mata uang sebenarnya menguat terhadap Amerika Serikat karena Amerika Serikat yang melemah terhadap seluruh mata uang. Itu sebabnya nggak heran kalau negara-negara pesaing eksportir dari di Indonesia itu juga basically mata uangnya juga menguat. Itu bukan sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, walaupun memang harus tetap dicermati oleh para eksportir. Jadi penguatan rupiah saat ini tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekspor. Terima kasih Anda telah ikuti program kami di Market This Week. Ikuti terus opening bell setiap pagi dan closing bell setiap sore hanya di indonesiafinancetoday.com. Saya Jenny Tan, Indonesia Finance Today.